Bab 40 Acara 7 Bulanan. Hiruk-pikuk Jakarta kembali menyambut keluarga kecil ini dengan segala kesibukannya. Gedung-gedung pencakar langit dan kemacetan ibu kota menjadi pemandangan sehari-hari, namun ada yang berbeda di kediaman mereka. Kehangatan yang dibawa dari Bangorejo seolah menetap, memberikan warna baru dalam rutinitas Tama, Hana, dan juga El. Waktu bergulir tanpa terasa, seperti detak jam yang konsisten. El kembali sibuk dengan dunianya di sekolah, sesekali ia masih berkirim pesan suara kepada Gazi melalui ponsel Mbak Pur, menceritakan mainan baru atau sekadar bertanya kabar sungai di desa. Sementara itu, Hana yang menjabat sebagai CEO mulai membatasi kegiatannya. Meskipun morning sickness yang menyiksanya di awal trimester kini telah sirna, fokusnya beralih sepenuhnya pada dua nyawa yang tumbuh di rahimnya. Tanpa terasa usia kandungan Hana telah menginjak 7 bulan. Perutnya sudah semakin membuncit indah, menyulitkannya untuk bergerak cepat seperti biasanya. Sore itu, di sebuah pusat senam hamil eksklusif, Tama tampak setia berdiri di pinggir matras. Meski ia baru saja pulang dari mabes dengan seragam yang masih melekat, ia tidak ingin melewatkan satu momen pun untuk mendampingi istrinya. Tarik napas perlahan, sayang. Buang pelan-pelan, bisik Tama sambil memegang tangan Hana, membantu istrinya mengatur ritme napas saat instruktur memberikan arahan. Hana menyeka keringat di pelipisnya, menatap Tama dengan senyum jenaka. "Mas, kamu tidak malu berdiri di sini sendirian di antara ibu-ibu? Lihat, suami yang lain rata-rata menunggu di kafe depan." Tama terkekeh, ia justru semakin erat menggenggam tangan Hana. "Kenapa harus malu? Ini anak-anakku juga. Aku ingin mereka tahu kalau ayahnya selalu ada, bahkan sebelum mereka melihat dunia." Hana tersentuh, ia menyandarkan kepalanya sejenak di lengan kokoh Tama. "Terima kasih ya, Mas. Kamu benar-benar suami siaga, padahal pekerjaanmu di kantor sedang menumpuk." "Pekerjaan bisa menunggu, Hana. Tapi momen 7 bulan ini tidak akan terulang. Aku tidak mau kehilangan sedetik pun perkembangan si kembar," jawab Tama lembut sambil mengusap perut Hana yang menegang karena gerakan bayi di dalam. Pergi ke dokter kandungan. Selesai senam, mereka melanjutkan agenda rutin menuju rumah sakit untuk melakukan USG. Di ruang pemeriksaan yang redup, layar monitor menampilkan dua gumpalan kecil yang mulai terlihat jelas bentuknya. "Lihat itu, Mas. Yang satu sedang mengisap jempol," seru Hana antusias, matanya berbinar menatap layar. Tama mendekatkan wajahnya ke monitor, matanya berkaca-kaca. "Luar biasa. Mereka terlihat sangat sehat dan aktif. Dokter, apakah semuanya normal?" Dokter kandungan tersenyum melihat kekhawatiran dan antusiasme Tama. "Sangat normal, Pak Tama. Berat badan keduanya sesuai dengan usia kehamilan. Bu Hana hanya perlu menjaga pola makan dan jangan terlalu lelah dengan urusan kantor." Sepulangnya dari rumah sakit, di dalam mobil, Hana mengelus perutnya dengan penuh kasih. "Mas, tidak terasa ya sebentar lagi rumah kita akan semakin ramai. Ada El, dan nanti ada dua adik bayi lagi." Tama merangkul bahu istrinya, mencium keningnya dengan hikmat. "Aku sudah tidak sabar menantikan hari itu, sayang. Kita akan membesarkan mereka dengan penuh cinta, bersama-sama." Kebahagiaan mereka terasa lengkap. Meski tugas di Jakarta menumpuk, fokus utama mereka kini adalah menyambut kehadiran buah cinta yang selama ini mereka nantikan dengan penuh kesabaran. Persiapan acara 7 bulanan di kediaman Sutoyo berlangsung dengan penuh kehangatan. Meskipun dilaksanakan secara sederhana dan terbatas untuk keluarga serta kerabat dekat, nuansa syahdu tetap terasa di setiap sudut rumah. Janur kuning kecil menghiasi pintu masuk, dan aroma bunga setaman mulai tercium wangi. Hana sengaja mengundang Ratna dalam acara ini. Ada keinginan besar di hati Hana untuk mengenalkan status Ratna kepada El, bahwa wanita polwan yang dulu mengejar ayah sambungnya itu kini adalah ibu sambungnya dan menikah dengan Cakra. Namun, Hana menahan diri. Ia merasa Cakralah yang paling berhak menjelaskan hal itu kepada putranya. Ratna sendiri merasa sangat tersanjung, ia tak menyangka Hana akan berbesar hati merangkulnya dalam lingkaran keluarga.
Tuan Ardiwinata pun memastikan diri akan hadir untuk memberikan doa restu. Di tengah kesibukan menyiapkan bingkisan kecil, El tampak paling bersemangat. Ia hilir mudik membantu Mbak Pur merapikan kursi-kursi di taman belakang. Bun, aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kedua adikku. Kira-kira mereka berdua berjenis kelamin laki-laki atau perempuan ya? Atau mungkin sepasang, Bun? Tanya El sambil menatap perut buncit ibunya dengan mata berbinar. Hana tersenyum lembut, tangannya mengusap rambut El dengan penuh kasih. Mau laki-laki ataupun perempuan, Bunda sudah sangat bersyukur, El. Makanya sampai sekarang Bunda sengaja tidak menanyakan soal jenis kelamin mereka ke dokter. Biar jadi kejutan saat lahiran nanti. Malam harinya, suasana kamar menjadi sangat tenang. Lampu tidur yang temaram menemani Tama yang sedang duduk di tepi ranjang. Dengan telaten, jemari kekar Tama memijat lembut pergelangan kaki Hana yang mulai membengkak, lalu berpindah mengusap permukaan perut istrinya untuk meredamkan rasa kencang. Bagaimana kegiatan kamu hari ini di rumah? Maaf ya, tadi aku mendadak harus ke Mabes karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, ucap Tama dengan nada menyesal. Hana menatap wajah suaminya, rasa lelahnya seolah menguap melihat perhatian pria itu. Tidak apa-apa, Mas. Tadi ada El dan Mbak Pur yang bantu semuanya. Mas Tama tidak capek. Baru pulang dari Mabes langsung pijat aku begini. Tama mendongak, melempar senyum yang begitu tulus hingga ke mata. Tidak ada kata capek ataupun lelah saat bersama bidadari surgaku ini. Semua rasa lelah hilang seketika kalau aku sudah berada di sisimu. Mendengar jawaban itu, dada Hana berdesir hebat. Ia membandingkan kehamilannya yang sekarang dengan saat mengandung El dulu. Dulu, ia berjuang dalam kesunyian, ketakutan, dan rasa pahit yang mendalam. Sekarang, ia benar-benar diratukan, dimanjakan, dan dilindungi oleh cinta yang begitu nyata. Tanpa sadar, air mata Hana meluncur jatuh. Ia langsung merangsek maju dan memeluk leher Tama dengan erat. Sayang, kamu kenapa menangis? Tanya Tama panik, suaranya dipenuhi kekhawatiran sambil mengusap punggung Hana. Mas, aku menangis karena bahagia ada kamu di sisiku, isak Hana di bahu Tama. Aku jadi teringat saat mengandung El dulu. Begitu banyak kepahitan yang aku alami. Andaikan Bude Minah dan Rahma tidak ada saat itu, mungkin aku benar-benar merasa sebatang kara di dunia ini. Tama terdiam sejenak, memejamkan mata sambil mengeratkan pelukannya. Ia bisa merasakan sisa-sisa luka lama yang pernah menghancurkan hati istrinya. Ia mengecup pelipis Hana dengan hikmat. Sudah, sayang, jangan menangis lagi. Sekarang Allah sudah membalas semua rasa pahitmu dulu dengan kebahagiaan hari ini dan seterusnya. Aku berjanji akan selalu membuatmu tersenyum bahagia. Hana, aku sangat mencintaimu. Hana melepaskan pelukannya sedikit, menatap mata tajam namun lembut milik Tama. Aku juga sangat mencintaimu, Mas Tamaku. Malam itu ditutup dengan kedamaian yang mendalam. Mereka berdua terlelap dalam dekapan, siap menyambut hari esok di mana doa-doa untuk keselamatan si kembar akan dipanjatkan bersama keluarga besar. Pagi itu, di halaman belakang kediaman Sutoyo telah disulap menjadi taman asri yang kental dengan nuansa adat. Wangi 7 rupa bunga setaman semerbak tertiup angin sepoi-sepoi, berpadu dengan suara denting kecapi yang mengalun lembut. Di tengah area, terdapat sebuah kursi kayu berukir yang dikelilingi rimbunan daun beringin dan melati, tempat di mana prosesi siraman akan dilangsungkan. Hana tampak begitu anggun mengenakan kain ronce melati yang menutupi bahu dan perut buncitnya. Wajahnya memancarkan aura inner beauty seorang ibu yang tengah menanti buah hati. Prosesi dimulai dengan penuh hikmat. Pak Sutoyo, sebagai ayah kandung Hana, melangkah maju untuk memberikan siraman pertama. Tangannya yang mulai keriput namun kokoh menyidukan air bunga. Saat air menyentuh pundak Hana, Pak Sutoyo tak kuasa menahan getar di suaranya. Anakku, Hana, Papa mohon maaf atas segala kekurangan Papa di masa lalu. Papa restui jalanmu, Papa doakan kamu dan si kembar sehat, selamat, dan selalu dalam lindungan Allah. Jadilah ibu yang jauh lebih hebat dari apa yang pernah Papa bayangkan, ucap Pak Sutoyo sambil mengecup kening Hana.
Hana menunduk, air matanya jatuh berbaur dengan air siraman. Tak lama, giliran Tuan Ardiwinata, ayah Cakra sekaligus sosok yang kini telah dianggap sebagai keluarga oleh Hana, maju mendekat. Hana, nak, meskipun takdir membawa kita dalam hubungan yang rumit, ketahuilah bahwa aku selalu menganggapmu seperti putriku sendiri. Semoga kehadiran anak-anak ini membawa keberkahan dan kedamaian bagi keluarga kita semua. Sehat selalu, putriku, bisik Tuan Ardi lembut saat memberikan siraman doa restu. Hana kembali terisak haru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dua pria yang pernah berada di sisi yang berbeda dalam hidupnya, kini bersatu memberikan dukungan penuh untuk kebahagiaannya. El yang berdiri di samping Tama tampak memperhatikannya dengan mata bulat yang penuh rasa ingin tahu sekaligus bangga. Ia mendekat dan menggenggam tangan ibunya setelah prosesi siraman utama selesai. Bunda, jangan menangis lagi ya. Bunda cantik sekali pakai bunga-bunga ini. El akan jaga Bunda dan adik-adik terus. Seru El polos, yang seketika mengundang senyum haru dari para tamu undangan. Terima kasih ya El, Bunda sangat senang sekali mendengarnya. Terima kasih juga karena selama ini selalu jagain Bunda dan juga calon adik bayi, ucap Hana sembari mengecup kening putranya. Tama segera menghampiri, memberikan handuk putih untuk menyeka air di bahu istrinya. Ia merangkul Hana dan El secara bersamaan, membentuk sebuah lingkaran perlindungan yang hangat. Terima kasih sudah sekuat ini, sayang, bisik Tama di telinga Hana. Aku adalah pria paling bahagia di dunia ini karena memiliki kamu dan El, dan sebentar lagi. Dua malaikat kecil kita. Hana menatap suaminya dengan mata sembab namun berbinar bahagia. Aku juga sangat bahagia, Mas. Terima kasih sudah menghadirkan keluarga yang sesungguhnya untukku. Di sela-sela acara, Ratna yang hadir mengenakan kebaya seragam keluarga tampak tersenyum tulus dari kejauhan. Ia merasa lega melihat Hana kini dikelilingi oleh cinta yang begitu besar. Kebencian masa lalu benar-benar telah luruh, digantikan oleh harapan-harapan baru yang tumbuh seiring dengan usia kandungan Hana. Suasana 7 bulanan itu bukan sekadar ritual adat, melainkan sebuah simbol penyembuhan bagi luka-luka lama dan perayaan atas kehidupan baru yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah mereka. Setelah prosesi siraman yang penuh tetesan air mata kebahagiaan selesai, suasana di kediaman Sutoyo beralih menjadi lebih hangat dan santai sejenak sebelum memasuki acara inti berikutnya. Di sudut taman, Sekretaris Indah dan Raka tampak berbincang akrab dengan kerabat Tama. Kehadiran mereka berdua memberikan kenyamanan tersendiri bagi Hana, karena selama ini merekalah yang menjadi tangan kanan sekaligus saksi perjuangan Hana di dunia bisnis. Di tengah hiruk-pikuk persiapan pengajian, Ratna melangkah pelan menghampiri Hana yang baru saja berganti pakaian. Wajah Ratna tampak ragu namun tulus saat ia mengulurkan sebuah kotak kecil. Mbak Hana, maaf, kalau saya hanya bisa memberikan ini untuk calon bayinya Mbak Hana, ucap Ratna dengan suara rendah. Hana terkejut melihat kotak beludru berwarna biru navy yang tampak elegan di tangan Ratna. Ya ampun Ratna, kau tidak usah repot-repot begini. Kehadiranmu saja sudah membuatku senang. Tidak ada yang repot kok, Mbak. Ini juga atas persetujuan dari Mas Cakra. Beliau yang meminta saya mencarikan sesuatu untuk si kembar sebagai tanda syukur, jelas Ratna dengan senyum tipis. Hana pun meraih kotak tersebut. Saat tutupnya terbuka, matanya berbinar melihat sepasang gelang emas kecil dengan ukiran yang sangat halus, indah, dan menawan. Keanggunan perhiasan itu mencerminkan doa tulus dari pemberinya. Hana tidak bisa menahan rasa harunya, ia segera memeluk Ratna dengan erat. Terima kasih banyak, Ratna. Tolong sampaikan terima kasihku juga pada Mas Cakra, ya, bisik Hana tulus. Ratna mengangguk cepat. Dalam hatinya, ia merasa lega. Selama kunjungannya ke rutan belakangan ini, Cakra memang mulai terbuka dan menceritakan penderitaan yang pernah dialami Hana dulu. Pengetahuan itu sempat membuat Ratna syok sekaligus mengubah rasa cemburunya menjadi rasa kagum yang luar biasa pada ketegaran dan kelembutan hati Hana. Setelah ba'da zuhur, suasana berubah menjadi hikmat. Ruang tengah sudah dipenuhi oleh ibu-ibu pengajian dan kerabat dekat.
Suasana yang tadinya ramai dengan obrolan kini senyap saat acara dimulai. Tama, dengan setelan baju koko putih yang bersih dan peci hitam, duduk bersila di samping Hana. Ia mengambil mikrofon, lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara baritonnya yang tenang namun bergetar penuh perasaan. Suara Tama yang fasih membacakan surah Luqman dan surah Yusuf seolah memberikan ketenangan bagi siapapun yang mendengar, terutama bagi si kembar di dalam rahim Hana. Hana kembali menyeka air matanya. Ia menatap sisi wajah suaminya yang terlihat begitu bercahaya. Ya Allah, terima kasih atas imam sehebat ini, batinnya bersyukur. Tak mau kalah, El yang duduk di sisi lain Hana juga ikut melantunkan ayat-ayat pendek. Suara kecilnya yang jernih saat membacakan surah Al-Ikhlas dan Anas membuat para tamu undangan tersenyum haru. El seolah ingin menunjukkan pada calon adik-adiknya bahwa ia siap menjadi kakak yang akan membimbing mereka kelak. Hari itu, kediaman Sutoyo tidak hanya dipenuhi oleh kemewahan materi, tetapi diberkati oleh lantunan doa dan rasa kekeluargaan yang begitu kental. Semua orang yang hadir di sana bisa merasakan bahwa kebahagiaan Hana saat ini adalah buah dari kesabaran panjangnya yang telah ia tanam bertahun-tahun lalu. Bersambung.